orang buru di wilayah ini adalah wilayah adat. Kita harus menghormati dan menghargai secara adat dan budaya kita. Saya atas nama Raja Fugi, nama Jamal Soel. Saya selaku Raja menjaga tatanan adat dan budaya serta hasil-hasil yang ada di wilayah ini. Kali ini sebenarnya tujuannya simpel. Kita ingin melakukan eksplorasi alam bawah laut di Pulau Buru Selatan atau tepatnya di Kecamatan Kepala Madan. Kita berangkat dari informasi itu, banyak sekali video-video yang dikirim ke kita yang menunjukkan kalau orang berenang saya itu penyuh di sekeliling gitu, rame gitu kan. Tapi apakah Bapak Raja dan masyarakat sadar kalau misalnya laut itu kaya? Kalau akan ketemu, berarti sudah dijanji oleh para leluhur dan para Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di tempat ini di tanggal sekian hari sekian ini barang keluar seperti emas. Kembali di Net24, anggota TNI menyisir lokasi tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Tambang akan ditutup Sabtu dan seluruh kegiatannya dihentikan. Pulau Buru ini selalu hangat dengan isu emasnya, tapi dia terletak di Buru Utara. Kita ingin melakukan eksplorasi, ingin mengetahui apa sih kabarnya di Buru Selatan ini. Apakah dia juga menyimpan emas? Karena kita yakin mungkin emasnya ada di bawah laut. Saya cerita dari awal itu, pada saat itu saya jalan sekitar jam 2 malam dari desa keluar. Jadi sekitar setengah jam saya cari cumi. Setelah cari cumi saya langsung tuna tuh. Kan itu lumba-lumba itu, kalau lumba-lumba yang berbintik-bintik putih itu pasti ada ikannya. Tapi kalau kita ketemu misalnya 4 atau 3 ekor lumba-lumba yang bintik-bintik itu ada ikannya, pasti ada tunanya saja. Karena dia jangan sama dengan tuna, dia tidak bisa terpisah dengan tuna. Pokoknya dia di mana tuna di situ. Hasil tangkapan sih kalau saya lihat sebenarnya masih banyak sih, cukup banyak. Tapi dari hasil wawancara yang biasanya saya diskusi sama nelayan itu, biasanya kata nelayannya itu udah berkurang katanya. Nelayan kan pasti mulu ya, karena kan udah banyak sekali rumpon kan. Nah itu yang jadi keluhan nelayan sih utamanya. Paling rumpon gitu sih. Karena kan kalau udah ada rumpon juga udah jauh dia kan. Sama keluhan nelayan juga itu terkait pursen. Karena biasanya pursen itu kalau udah jaring ikan, kadang kalau udah lewat dari 15 ton itu jaringnya disobek gitu.
Kalau misalkan ketangkapnya 20 ton nih, ikan jarinya kan cuma bisa muat sampai ya 12 ton lah kalau nggak salah deh. Nah 12 ton disobek berarti ikan yang kebuang itu sekitar 8 ton. Karena itu salah satu titik lemah kita di buru selatan nih. Kan karena banyak terjadi IU fishing di situ. Ya terutama dari nelayan-nelayan yang bukan dari buru tapi dari luar begitu. Iya, jangan terlalu jauh dulu dari rompong itu, kasih ikat dulu. Soalnya sudah ada ikan baru lancar sedikit begitu. Kalau jangan terlalu jauh dulu, nanti ada ikan baru kasih lancar. Di situ tuh kan orang dari Manado kan, Buton ya, Sulawesi Tenggara kan dekat situ kan, itu tempat eksploitasi usus sarang tuh. Mereka terobsesi dengan sumber daya ini ya, sebagai sumber ekonomi, sumber kehidupan. Ketika sumber daya dieksploitasi, dampak terhadap kualitas lingkungan laut tidak bisa dihindari. Ternyata sumber daya ini perlu disentuh oleh manajemen. Dari ekspedisi kami kali ini sebenarnya merupakan survei awal dari titik-titik potensi kawasan konservasi berikutnya. Kemarin kita melakukan pertemuan dengan Bapak Raja. Kami diingatkan bahwa memang betul di sana itu ada buaya dan jumlahnya nggak sedikit gitu. Kita berpisah dari rombongan yang lain. Jadi kita sini berempat dengan satu si bapak yang nemenin Bapak Raja tadi. Nggak tahu kita dibawa kemana. Ini bisa dilihat kanan kiri itu rawa semua. Nah, yang mana katanya rawa itu? Jadi tempat hidupnya para buaya di sini. Buaya itu dia makan manusia berdasarkan kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan, tidak mungkin buaya itu memakan manusia. Karena kalau di Laut Fogi, ya itu saya kaji dari sejarah saja. Laut Ketuhanan Fogi itu di zaman dulu dilindungi oleh orang-orang sakti. Berarti kalau dilindungi oleh orang-orang sakti, berarti di bawah ada hasil. Kami sempat bertemu saat melakukan survei checking ground lokasi terumbu karang. Buaya itu merecognize hal-hal buruk gitu. Kalau misalnya kita dengan niat yang baik, dengan hati yang bersih dan baik, kita akan dijauhkan oleh keburukan, yaitu buaya maksudnya. Alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Pulau Buru merupakan pulau yang sangat kaya, terutama pada ekosistem mangrove dan lamun yang tersebar sepanjang Buru Utara sampai ke Buru Selatan. Tim kami sudah melihat bagaimana sebaran-sebaran yang ada di Pulau Buru ini, dan sebaran yang sangat luas serta padang lamun yang sangat luas tentu saja menjadi ekosistem yang sangat baik untuk Indonesia. Ketika mendekati muara, disitulah kita temukan ekosistem pesisir yang pertama adalah mangrove.
Nah, kontribusi mangrove ekosistem ya sebagai supply produksi perikanan kita ya, ke daerah fishing ground itu juga sangat penting. Larva ditetaskan di sana, lahir, diasuh di daerah perairan ekosistem mangrove yang dangkal dan tempat berlindung dari para predator. Ini guys, ini archer fish, dia suka menangkap serangga. Sejauh ini kita sudah menemukan beberapa jenis spesies mangrove yang kita temukan selama kita melakukan sampling. Yang pertama ada jenis Rhizophora, kedua ada Soneratia, yang ketiga ada jenis Seriops, kemudian ada jenis Nipa, dan kemudian ada jenis Avicennia. Tapi seiring dengan arah laut, seagrass, ekosistem lamun itu mulai agak jernih meskipun tidak terlalu jernih. Karena ada filter ketiga setelah lamun, seagrass itu adalah coral reef. Nah, terumbu karang ini memiliki karakter biodiversity yang paling lengkap. Artinya kita harus menjaga sumber daya penting yang krusial tadi ya. Nah, melalui satu konsep manajemen yang disebut dengan Marine Protected Area. Menginisiasi atau menjadikan wilayah di Buru Selatan itu menjadi kawasan konservasi itu bagi kita sangat penting. Dengan adanya nanti kawasan konservasi di Buru Selatan menggenapi seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku itu punya kawasan konservasi, kecuali Kota Ambon, begitu kan? Yang kami harapkan untuk petualangan kami di ekspedisi 18 eksplorasi Buru Selatan ini adalah kami ingin menemukan dan menggali keindahan dan harta yang ada di bawah laut Buru Selatan. Dan selama kami menyelam di Buru Selatan ini, kami sudah menemukan banyak sekali ternyata titik-titik yang mempunyai terumbu karang yang sangat indah dan ikan yang sangat banyak, serta hewan-hewan eksotis yang hanya ada di Buru Selatan. Kami masih berharap lebih dari yang sudah kami temukan. Kami masih berharap kami menemukan lagi ada surga-surga bawah laut yang belum ditemukan, bahkan belum ada namanya, nama daerahnya. Pulau Tomahu itu yang terbaik sejauh ini selama 10 penyelaman. Kita menemukan site di mana terumbu karang itu tumbuh dengan bahagia ya, karena di sana sangat rapat, warna-warni, dan alhamdulillah ikan-ikannya juga banyak. Itu ada 2 site kemarin kita ambil, bagus juga. Konturnya unik. Dia wall, bisa dibilang wall, hampir 90 derajat lah. Karang-karangnya rapat, banyak, terus unik-unik juga. Sophora dan Sifen di sini di kedalaman 8, di kedalaman 5 itu sudah banyak. Yang mana biasanya Sophora itu kan hidupnya di perairan-perairan dalam ya, 20 meter gitu, 10 ke bawah. Biodiversitas di sini juga masih bisa dibilang cukup tinggi gitu. Jadi belum terlalu diganggu oleh aktivitas-aktivitas antropogenik. Sehingga memang pada lokasi-lokasi yang remote itu ya, kelimpahan maupun keragaman itu lebih menjanjikan. Ya kan, karena biasalah, karena belum banyak dijangkau orang. Di hampir seluruh titik penyelaman yang kami lakukan, itu kami menemukan beberapa jenis spesies-spesies yang memang baru pertama kali kami lihat. Contohnya kelas Ascidians atau dari film Chordata, kami menemukan
ada spesies Liosina paradoxa di sini yang memang baru pernah kami lihat, ataupun beberapa jenis spons baru yang memang belum pernah kami lihat sebelumnya. Jadi, di mana dia memiliki peran untuk menyaring bahan organik dan juga nutrien yang ada di laut. Hal ini menurut kami selaras dengan keindahan bawah lautnya yang masih terjaga dan juga kelimpahan makrobentos yang membuat kesehatan sebaran terumbu karang dan juga biota asosiasi di Pulau Buru Selatan terjaga dengan baik. Kalau itu rusak, fungsi yang tadi sebagai spillover ya akan terhambat. Nah, kalau spillovernya terhambat, bagaimana ikan itu tersedia di sana? Ikan yang ada di Buru Selatan bisa dibilang itu cukup tinggi. Dari setiap penyelaman kita pasti selalu nemuin ikan yang banyak ragamnya, jumlahnya juga banyak. Salah satu ikan yang sering ditemuin itu ada dari famili Cesionidae, Eugenidae, sama Acanthuridae. Itu yang paling banyak dan ya paling banyak ditemuin di Buru Selatan ini. Dan kami juga mencari ingin adanya daerah pemijahan ikan, mungkin dari ikan-ikan karang atau mungkin biasa kita sebut ada SPACS, Spawning Aggregation Sites. Itu sebenarnya yang ingin kami eksplorasi dan ingin kami temukan di Buru Selatan ini. Yang mungkin itu bisa membantu memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada masyarakat sekitar Buru Selatan. Di situ juga kan kita tahu bahwa salah satu sentra produksi perikanan kan, Pasir Putih misalnya, itu kan beberapa titik-titik yang menjadi sentra produksi, sentra nelayan begitu kan, tuna misalnya, daerah situ juga gitu. Sehingga tetap kegiatan-kegiatan perikanan itu tetap berlangsung, berjalan begitu. Ya bukan berarti ada kawasan terus kegiatan itu tidak berjalan, tetap jalan kan? Pastilah. Karena tadi kan saya jelaskan bahwa salah satu fungsi MPA itu dia memberikan kontribusi terhadap suplai ikan di fishing ground. Itu bisa kita ukur nggak? Bisa. Berapa besar suplainya? Ya, ada beberapa metode yang dikembangkan. Baik itu dengan pencacahan langsung maupun dengan cacah konversi terhadap luasan mangrove, luasan terumbu karang, luasan lamun. Ikan yang dihasilkan dari MPA yang boleh ditangkap berapa? Itu yang disebut dengan perikanan terukur. Sehingga nelayan nanti sudah ada stoknya. Ya. Bahwa yang boleh ditangkap itu sekian ton misalnya untuk daerah ini. Jadi kalau nanti itu jadi kawasan konservasi, bukan cuma perikanan tapi pariwisatanya juga kita lihat gitu, ya kan? Nah kalau pariwisatanya kan jelas pariwisata di perairan kan, atau mangrove-nya juga kan, itu semua kan bisa nanti dikembangkan ke depan. Belum lagi nanti ada beberapa, ya tahu sendiri mungkin spesies gitu yang mungkin endemik begitu ataupun termasuk dilindungi begitu, sehingga memang perlu untuk dilakukan konservasi. Kira-kira gitu. Jadi daerah kami dan khususnya itu di Kabupaten Kemudian di Kabupaten Buru Selatan itu ada di 2 desa yaitu yang saat ini yang kami lakukan itu setelah kami berkoordinasi dengan pihak WWF,
itu salah satunya pantai harus tetap bersih, pantai harus terjaga dari segala bentuk sampah yang ada. Kenapa? Karena dengan sendirinya penyu ini bagi generasi yang muda yang saat ini bisa tahu betapa pentingnya penyu belimbing, betapa pentingnya penyu-penyu lainnya, sehingga dengan sendirinya generasi ke depan bisa melanjutkan apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam hal ini, supaya penyu belimbing dan lainnya supaya bisa dapat berkembang biak di desa kami dan selalu dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Yang menjadi unggulan dan menjadi target konservasi di Buru Selatan ini adalah penyu belimbing, salah satu spesies penyu terbesar di dunia. Yang menjadi harapan kami sebagai tim ekspedisi adalah kami ingin bisa melihat dan menyaksikan langsung bahwa ada keberadaannya penyu belimbing di sini. Kedepannya itu membuat semacam tempat penangkaran, sehingga penyu itu sendiri tidak punah di desa Wamlana dan khususnya Kabupaten Buru. Dan ini juga merupakan berkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini kepada desa Wamlana itu sendiri. Ini menjadi pertimbangan utama ya di dalam perlindungan kawasan. Ketika ada spesies-spesies yang masuk kategori yang dilindungi, terancam punah, gitu ya, rare masuk kategori rare, jarang misalnya. Itu konsep perlindungan harus otomatis segera diterapkan. Saya sebenarnya terkait ekspedisi ini adalah kita sebagai pecinta alam di sini pengen banget bisa menjaga juga Pulau Buru Selatan, karena kondisinya sekarang belum banyak orang yang masuk gitu. Masih ada harapan untuk kita semua ngejaga daerah Pulau Buru Selatan ini gitu.